A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Ayyuhal ikhwah al-bararah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara Hikmah Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini menghantarkan diri kita untuk selalu tazkiyatun nafas. Kita memprogramkan diri kita untuk tazkiyatun nafas, pembersihan diri kita, menghilangkan sekat-sekat yang ada dalam diri kita untuk memuluskan diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita sebagai tamu kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyantap hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Hikmah Ramadan kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat penting sekali. Bahkan betapa pentingnya tema ini, maka kita harus mengulang-ulang untuk membahas dan memuhasabah diri kita agar kita memahami hakikat diri kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aku lebih baik dari dia. Itulah pembahasan yang akan kita ketengahkan pada acara Hikmah Ramadan kali ini. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, bila nanti kau akan bertemu denganku lagi, bawalah seseorang yang menurutmu kamu lebih baik daripada dia." Nabi Musa lalu pergi kemana-mana, ke jalanan, ke pasar, dan tempat-tempat ibadat. Ia selalu menemukan dalam diri setiap orang itu suatu kelebihan dari dirinya. Mungkin dalam beberapa hal yang lain orang itu lebih jelek daripada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa alaihi salam selalu menemukan ada hal pada diri orang itu yang lebih baik daripada dirinya. Nabi Musa tidak mendapatkan seorang pun yang terhadapnya Nabi Musa dapat berkata kepada Allah, "Aku lebih baik darinya, ana khairum minhu." Dikarenakan gagal menemukan orang seperti itu, Nabi Musa masuk ke tengah-tengah binatang. Ternyata dalam diri binatang pun ternyata selalu ada hal-hal yang lebih baik daripada Nabi Musa. Seperti kita ketahui burung merak misalnya, bulunya jauh lebih bagus daripada bulu manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa melewati seekor anjing yang berkudis. Nabi Musa berpikir, mungkin sebaiknya aku pergi membawa dia. Kemudian Nabi Musa mengikat leher anjing itu dengan tali. Namun ketika sampai ke suatu tempat, Nabi Musa melepaskan anjing tersebut. Ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengetahui bahwa Nabi Musa ini kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa datang lagi untuk bermunajat kepada Allah, Tuhan bertanya, "Wahai Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kau bawa?" Nabi Musa menjawab, "Ya Rabbi, wahai Tuhan, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih baik dari dirinya." Tuhan lalu berfirman,
demi keagungan dan kebesaran aku, sekiranya kamu datang di hadapanku membawa seseorang dan engkau berkata kepadaku bahwa engkau lebih baik daripada dia, maka aku akan hapuskan namamu dari daftar kenabian. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat atau kata aku lebih baik dari dia, ana khairum minhu, pertama kali diucapkan oleh iblis laknatullahu alaih untuk menunjukkan ketakaburannya ketika Tuhan memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis membangkang, iblis tidak mau untuk bersujud terhadap Adam. Kemudian Allah bertanya terhadap iblis, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud terhadap Adam alaihi salam? Iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dengan perbuatan iblis semacam inilah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Padahal iblis beribadah ribuan tahun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun, hanya karena dia tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, ukhrut anta fa innaka rajim wa inna la'nati ila yaumi yub'atsun. Keluar engkau wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah orang yang terlaknat dan laknatku meliputimu sampai hari berbangkit. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Imam Ali karamallahu wajah mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih muda, berpikirlah bahwa dosamu lebih banyak daripada dosanya. Dan kalau kamu berjumpa dengan orang yang lebih tua, berpikirlah dalam hatimu, pasti amalnya lebih banyak daripada amalmu. Ketika sifat ego, ketika sifat aniniah, takabbur meliputi dalam diri kita, dalam kondisi bagaimanapun manusia berpotensi untuk bersifat aniniah, menunjukkan egonya. Apakah dia memiliki perbendaharaan ilmu, dia orang yang alim, orang yang berilmu, dia berpotensi untuk ego. Dia berpotensi untuk merasa bahwa dirinya itu lebih, pengetahuannya itu lebih daripada orang lain. Apakah dia itu memiliki harta, kekayaan, dia pun berpotensi untuk terkena sifat aniniah ini, sifat egoisme, yaitu dia merasa bahwa dengan hartanya ini dia lebih daripada orang lain. Begitu juga ketika dia memiliki sebuah jabatan, pangkat, kekuasaan, dia pun berpotensi sekali untuk merasa dirinya itu, kekuasaan yang dipegangnya itu lebih baik daripada orang lain. Sehingga yang dapat kita ambil pelajaran adalah bulan Ramadan adalah tazkiyatun nafas, di mana kita dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamuan dan kita dijadikan Allah sebagai tamu terhormat. Maka di bulan Ramadan inilah, madrasah ruhiyah Ramadan inilah, bagaimana menghantarkan diri seorang hamba, menghilangkan sekat-sekat yang akan merintangi seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita diuji bagaimana kita untuk meruntuhkan sifat egoisme kita, sifat
di mana kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jika hal yang demikian ini terjadi, maka kita adalah sosok manusia yang sosok iblis yang berwujud manusia. Karena potensi yang ada dalam diri manusia untuk ke arah itu sangat besar. Begitu juga potensi manusia untuk menuju ke arah pembersihan, penghambaan yang paripurna itu juga sangat besar, karena fitrah yang ada di dalam diri manusia, di mana dalam diri manusia ini ada ruh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh Allah, dititipkan ruh Allah Subhanahu wa taala, ada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permasalahan besar dalam dirinya sejauh mana kita berjuang, berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, untuk menghilangkan sekat-sekat egoisme kita yang bertahan dalam internal diri kita. Selanjutnya kita untuk tawadhu, kita merasa lebih jelek daripada orang lain. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka kita adalah iblis yang berbentuk manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita dari keburukan hawa nafsu kita dan setan yang terkutuk, dan semoga langkah-langkah kita dalam menyerap hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini akan menjadi satu bekal untuk menghadapi 11 bulan berikutnya pasca Ramadan. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.